satu contohnya adalah kucing kawin di plafon. Itu sebenarnya kalau kucing kawin di plafon aja warganya sendiri aja itu bisa. Cuman mungkin mereka pengen lebih simpel, pengen lebih gampang. Yang aturan kita tidak harus mengerjakan ke situ, akhirnya kita harus mengerjakan ke situ dengan meninggalkan kerjaan-kerjaan yang istilahnya lebih berat yang harus bisa kita kerjakan. Maka saya sangat senang dengan adanya CRM ini, itu bisa membangkitkan tolak ukur kinerja yang di bawah. Dan itu menjadi patokan saya untuk pengembangan karir. Tidak ada unsur elek and dislike, itu menilaikan penilaian kinerja yang terbaik. Gitu. Ini CRM membantu, di salah satu poin untuk membantu karir di bidang warga. Gitu. Tinggal dipastiin aja sih, jangan sampai, semoga sistemnya nggak terbengkalai ya. Soalnya kan biasanya suka ngelihat yang, oh ini bagus di berapa tahun pertama, terus habis itu nanti menurun. Semoga kalau Jaki sama CRM enggak sih. In association with Jakarta, kota sibuk, pusat ekonomi dan bisnis berskala global. Daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta memiliki luas sekitar 664 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 10,56 juta jiwa. Warga Jakarta tersebar di 44 kecamatan atau 267 kelurahan. Ditambah sebanyak 1,5 juta pengelaju asal kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang berkegiatan di Jakarta membuat beragam permasalahan di ibu kota dapat muncul setiap hari. Masalah kemacetan, sampah, parkir liar, coretan liar, jalanan rusak dan berlubang, genangan air hingga banjir, selokan yang mampet, dan beragam masalah lainnya muncul silih berganti setiap hari. Siapapun akan kewalahan mengatasinya. Namun, mungkin tak pernah terbayang oleh pasukan oranye pekerjaannya sebagai anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU telah berkontribusi banyak dalam pembangunan Jakarta. Ini berkat teknologi aplikasi yang memudahkan pekerjaan mereka. Cepat Respon Masyarakat (CRM) adalah sistem yang digunakan oleh perangkat pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menampung aduan warga tentang permasalahan di ibu kota yang kemudian akan ditindaklanjuti. Sistem CRM dipakai oleh petugas dalam bentuk aplikasi. Laporan berupa aduan masuk ke CRM petugas yang bisa diakses oleh lurah. Kemudian lurah akan berkoordinasi dengan anggota PPSU untuk menindaklanjuti aduan tersebut. Pertama, pimpinan mendisposisi laporan atau tugas ke saya ya, melalui akun kelurahan ke akun saya. Kemudian saya sama teman-teman cek lokasi dulu, tinjau lokasi, pelajari permasalahannya. Kemudian jika misalnya ada yang perlu kita laporkan ke pimpinan. Lalu setelah itu sesuai dengan arahan pimpinan kita proses TL. Nah, buat foto laporan di aplikasi, foto mulai dari foto 0, 50 sampai dengan 100, selesai. Udah itu aja. Nah, dari ponsel anggota PPSU, mereka bisa mengetahui lokasi aduan dengan spesifik melalui aplikasi CRM. Bisa memberikan estimasi waktu selesai EWS terhadap tindak lanjut pengaduan tersebut yang biasanya tidak lebih dari 6 jam tergantung dari bentuk aduan. Sebelum ada CRM, anggota PPSU mengaku kewalahan untuk menyelesaikan aduan warga. Hal itu disebabkan oleh birokrasi panjang karena harus melalui surat menyurat sehingga membuat waktu penyelesaiannya menjadi lama. Kalau sebelum adanya CRM,
kita tidak bisa memantau 24 jam kebersihan atau kenyamanan wilayah. Tapi dengan adanya CRM, kita bisa memantau atau melihat beberapa wilayah yang mungkin kita kurang ngeh kalau di situ ada seperti coretan liar atau mungkin hal-hal lain yang bisa dilaporkan atau bisa kita bersihkan. Nah itu terbantu dengan adanya CRM dengan laporan-laporan yang masuk ke Kepulauan Kebon Siri. Berarti pengerjaan laporan menjadi lebih cepat ya? Iya, betul. Pengerjaan laporan menjadi lebih cepat karena kita tahu langsung apa yang kira-kira belum kita kerjakan. Kalau koordinasi sebelumnya untuk banyak hal itu kita harus bersurat dulu. Misalkan ada penertiban pedagang atau misalkan ada penertiban parkir liar, itu kita harus bersurat dulu ke instansi terkait dan itu mungkin memakan waktu lebih dari sehari atau 2 hari. Itu melambat atau menghambat laporan-laporan dari warga yang ingin segera ditindaklanjuti. Semakin banyak laporan aduan yang masuk, jelas membuat pekerjaan para anggota PPSU semakin bertambah. Namun justru mereka mengaku pekerjaannya jadi lebih cepat beres meski diterpa terik sinar matahari. Belum lagi akibat terlampau mudah dalam pelaporan, tak sedikit aduan yang masuk ke dalam aplikasi merupakan permasalahan di luar tugas pokok dan fungsi tupoksi anggota PPSU. Salah satu contohnya adalah kucing kawin di plafon. Itu sebenarnya kalau kucing kawin di plafon aja warganya sendiri aja itu bisa. Cuman mungkin mereka pengen lebih simpel, pengen lebih gampang. Jadi mereka melaporkan via aplikasi. Terus ada lagi kayak kotoran hewan yang di depan rumah yang aturan hanya dia tinggal siram aja, warganya itu malah dilaporkan. Yang lebih banyak biasanya itu sampah yang cuman sedikit, yang aturan mereka bisa kerjakan sendiri, dilaporkan via aplikasi yang aturan kita tidak harus mengerjakan ke situ, akhirnya kita harus mengerjakan ke situ dengan meninggalkan kerjaan-kerjaan yang istilahnya lebih berat yang harus bisa kita kerjakan. Pernah dikeroyok ormas ya? Ya, salah satu ormas itu ya, lagi itu dapat laporan ya. Dapat laporan dari aplikasi untuk menindaklanjut umbul-umbul. Nah, kita turunin sama Pak Lurah. Tiba-tiba salah satu anggota ormas itu tidak senang. Mungkin dia ngadu, dia ngomong langsung ke kelurahan. Saya pulang dari tindak lanjut ke kelurahan. Tiba-tiba udah ada di kelurahan. Saya belum sampai nurunin motor, saya udah dipukul. Iya, dipukul di kelurahan. Iya. Ya sampai di situ, ya bagusnya Pak Lurah datang, jadi cepat dilerai sama Pak Lurah. Iya. Semenjak adanya aplikasi, ada warga yang bijak, ada warga yang malas. Jadi tadi dalam penggunaannya harus bijak juga gitu loh. Nah itu tadi iseng ngerjain orang atau gimana. Masa dalam rumah difoto, dibuat laporan, ya kan nggak lucu gitu loh. Itu aja. Ya namanya kita udah masuk laporan, tetap kita selesaikan dengan sesuai ke prosedur ya Bu. Cuman kita kasih arahan aja. Semenjak ada aplikasi, nambah pekerjaan. Cuman karena kita sebagai pelayan masyarakat ya wajib, itu Pak udah menjadi kewajiban kami. Jadi apapun itu ya udah bagian dari tanggung jawab kami, itu aja. Pasukan Oranye berharap bisa terus berkolaborasi dengan warga masyarakat melalui sistem cepat respon masyarakat demi membangun Jakarta yang bersih, aman, dan nyaman. Ada CRM pun oke, tapi harus cepat. Tapi lebih baiknya lagi monitoring Anda tuh jalan, jangan Anda kerja tidur gitu. Jadi Anda kerja, lihat jalan tuh. Begitu berlubang tutup. Jangan sampai ada orang lihat. Lampu juga malam keliling, begitu ada mati langsung berdiri. Jadi cepet-cepetan gitu loh. In association with
In association with Masyarakat yang menemukan permasalahan non-darurat di Jakarta bisa menggunakan aplikasi Jaki dan memilih fitur Jak Lapor. Pelapor diharuskan mengambil foto dari masalah yang ditemukan dan memilih kategori masalahnya. Ada begitu banyak kategori masalah di Jaki, dan setiap kategori tersebut akan memudahkan petugas dalam menangani laporan secara tepat sesuai dengan organisasi perangkat daerah OPD yang bertugas. Laporan yang masuk lewat aplikasi Jaki akan terhubung dengan aplikasi CRM milik petugas yang dipantau secara real time. Kemudian, laporan akan masuk ke kelurahan setempat, kemudian diteruskan ke OPD terkait yang menangani masalah sesuai kategori pelaporan. Melalui aplikasi CRM petugas ini, apabila aduan masuk ke wilayah kerja sebuah kelurahan, maka lurah akan berkoordinasi dengan anggota PPSU. Namun, jika kriteria aduan di luar tupoksi anggota PPSU, maka lurah dapat berkoordinasi dengan dinas terkait. Setelah berkoordinasi terkait laporan yang masuk, dinas bisa memilih untuk menindaklanjuti atau mendisposisikan ke Sudin yang berhubungan. Sudin akan menindaklanjuti laporan yang masuk di aplikasi CRM petugas. Laporan yang masuk harus ditindaklanjuti maksimal seminggu sejak laporan masuk. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta menjadi dinas yang paling banyak mendapat disposisi untuk mengerjakan tindak lanjut aduan. Kriteria aduan yang masuk ke Dinas Bina Marga misalnya memperbaiki movable concrete barrier MCB atau pembatas jalan berbahan beton yang rusak atau kusam. Mengurusi penerangan jalan umum, menambal aspal di jalan yang rusak, membenahi kabel-kabel yang semrawut, dan masih banyak lagi. CRM ini kan aplikasi dan itu sangat transparan, ya kan, dan kinerjanya terukur, akuntabel, sehingga pada saat koordinasi itu tadi jelas, ya kan? Begitu akun kepala dinas mendisposisikan ke bidang atau ke Sudin, itu Sudin harus dalam waktu dekat, cepat langsung mendisposisikan ke tingkat wilayah, ke tingkat kasihnya. Dari kasih dia langsung mendisposikan ke tingkat satpol. Jadi di situ akan kelihatan delay time-nya di mana akan kelihatan, akan saya nilai di situ. Begitu dari tingkat satpol yang terbawah langsung melaporkan. Contoh begitu koordinasi ada aduan, langsung tindak lanjut. Itu berapa waktu kita ukur. Contoh ada kerusakan ringan, hanya jalan berlubang kita kasih waktu. Dalam sekian jam pengaduan, 2 jam terselesai. Itu kalau kerusakan ringan. Kalau kerusakan sedang, dalam hitungan 1-2 hari harus di-TL. Kerusakan berat itu dalam waktu seminggu, minimal 2 minggu di-TL. Contoh, kerusakan berat itu kalau ada jembatan runtuh, itu direspon dulu. Cuman kan nggak bisa di-TL. Itu harus ada perencanaan, kemudian harus dibikin pondasi, harus itu butuh waktu lama. Tapi kalau namanya kerusakan ringan, begitu jalan berlubang, itu hitungan jam itu harus di-TL. Begitu cek, itu udah langsung bawa bahan material. Begitu langsung dicek, ya langsung pakai kolmik, langsung di baby roller, kita hitung 3 jam harus selesai. Jadi nggak ada lagi namanya jalan berlubang itu hitungan sehari, nggak ada. Koordinasi yang baik antara suku dinas di bawah Dinas Bina Marga tak terlepas dari kepemilikan akun oleh seluruh tingkat pejabat, mulai dari kepala bidang, kepala suku dinas, sampai ke tingkat kecamatan atau kepala satuan pelaksana, sehingga CRM bisa diakses semua pihak terkait. Selain itu, agar aduan dari CRM bisa segera ditindaklanjuti lebih optimal dengan waktu yang lebih cepat, Dinas Bina Marga menambahkan platform Master of Quick Response. Sehingga aduan yang sempat mencapai rata-rata 7.000 per bulan dapat terdistribusi dengan baik dan perlahan menurun jadi rata-rata 1.500 aduan per bulan.
Pelaksanaan tindak lanjut yang lebih cepat dan lancar akan menjadi penilaian serta penghargaan bagi aparatur. Begitu udah akunnya itu semua dapat, yaitu tadi langsung akses masuk cepat. Kita termasuk dinas paling banyak 5 besar di SKPD, 5 besar aduannya paling banyak. Rata-rata kita hampir 1.500 itu per bulan laporan. Dulu waktu saya masuk 7.000 tidak bisa tereksekusi karena tadi akunnya hanya di Kadis. Begitu saya masuk, saya evaluasi harus seluruhnya sampai ke tingkat bawah. 7.000 rontok langsung ke bawah, sekarang tinggal rata-rata 1.500. Dan itu saya buat sistem lagi supaya lebih cepat lagi mendukung CRM. Dengan MGR tadi, setiap Kasatpol harus menanggapi CRM itu dalam kurun waktu cepat. Monitoring harus dilakukan sebelum ada aduan monitoring. Maka saya sangat senang dengan adanya CRM ini, itu bisa membangkitkan tolak ukur kinerja yang di bawah. Dan itu menjadi patokan saya untuk pengembangan karir. Begitu CRM Anda bagus, ranking 1, 2, 3 bahkan setahun, berarti Kasatpol bisa menjadi kepala seksi. Kepala seksi bisa menjadi kepala bidang Masudin gitu. Jadi tidak ada unsur like and dislike, itu menilaikan penilaian kinerja yang terbaik gitu. Ini CRM membantu, di salah satu poin untuk membantu karir di bidang warga gitu. Tak hanya bagi anggota PPSU, eksekutor aduan Satgas Bina Marga juga menilai aplikasi CRM telah memudahkan proses tindak lanjut permasalahan. Aplikasi yang dilengkapi dengan geotagging mempermudah pencarian lokasi aduan. Meski begitu, Dinas Bina Marga menekankan pentingnya monitoring ke lapangan. Seakan berlomba, jangan sampai aduan warga yang lebih dulu masuk. Kalau saya sih dari 2004. Kalau dulu kan kita pakai radio ya. Tiap hari kita emang dapat kerjaan itu kita setiap jam 4 mulai maghrib itu kita lingkar mencari lampu yang mati. Ya dapat dari laporan dari PRT atau PRW atau lurah ya paling kita samperin itu. Jadi ya manual aja lah kita muter-muter ke dalam-dalam jalan gitu untuk nyari lampu yang mati itu. Kalau sekarang udah ada aplikasi ya kan, ya sebenarnya sih terbantu juga dengan ada laporan ini kan. Kita nggak perlu lagi ibaratnya muter-muternya ke gang-gang sempit karena udah ada aplikasi ini, orang tinggal foto, lapor, udah selesai kita kerjakan ke lokasi. Pasti lebih mempermudah kita karena di CRM itu kan udah ada peta ya. Petanya itu udah ada titik lampu yang dilaporkan itu gitu. Kita juga bertanggung jawab terhadap panel listrik kita, panel induk kita, panel pembagi, untuk tiang listrik kita sendiri, tiang lampu PJW ya khususnya ya. Kan banyak yang kejadian-kejadiannya kayak tiangnya miring atau apa gitu kan, mau rubuh atau ketabrak kendaraan. Ya membantu sekali dengan kita monitoring tiap harinya dengan adanya CRM juga, biar kita juga bisa gerak cepat menanganinya gitu. Gerak cepat menangani gitu. Kaget nggak sih Pak dengan ada teknologi, oh kok gini gitu? Ya kaget sih. Ya enggak ya, karena udah zamannya sekarang udah zaman IT kayak gini, dimanapun ada kejadian, ada itu udah langsung tersiar sampai ke kita gitu. Iya, sampai ke kita gitu. Jadi istilahnya untuk mempercepat lah. Kalau hanya mengandalkan kita monitoring juga kita kan terbatas gitu. Satgas Bina Marga berharap masyarakat tidak sungkan untuk melapor segala permasalahan seputar sarana dan prasarana di Jakarta. Kolaborasi antara masyarakat dengan petugas di lapangan akan berdampak positif bagi kepentingan bersama.
karena ini prinsipnya konteksnya adalah ingin membangun tanggung jawab yang lebih besar. Kan tadi saya disampaikan di awal, ini adalah merupakan kewajiban. Jadi ketika kita mempunyai kewajiban, tentunya hak-haknya pemerintah daerah, haknya ASN yang barangkali melaksanakan kewajiban tadi, ketika kewajibannya tidak dilaksanakan untuk pelayanan masyarakat, tentunya haknya akan dikurangi. Salah satunya adalah dengan TPP tadi. In association with In association with Cepat Respon Masyarakat merupakan platform dan aplikasi bentukan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah di ibu kota. Pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management. Tahun 2017, sistem CRM dibangun dengan 7 kanal pengaduan resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti Clue, Lapor 1708, Facebook, Twitter, Balai Warga, email, dan SMS. Semuanya terintegrasi dengan aplikasi Citizen Relation Management yang kemudian diubah menjadi Cepat Respon Masyarakat. Kemudian pada 2019 telah dilakukan perubahan dan penyempurnaan kebijakan yang diatur dalam Pergub Nomor 39 Tahun 2019 tentang perubahan atas Pergub 128 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management. Sejalan dengan itu, pada 2019 sistem CRM dikembangkan dengan penambahan kanal pengaduan resmi menjadi 13 kanal, yakni Lapor 1708, Facebook, Twitter, Balai Warga, email, SMS, media sosial gubernur, kantor inspektorat, kantor kecamatan, kantor kelurahan, pendopo balai kota, dan aplikasi Jaki, serta kanal aspirasi publik media massa. Kemudian pada 2020, CRM dilengkapi fitur verifikasi dan validasi untuk melakukan pengecekan atas tindak lanjut yang telah dilakukan perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah UKPD sebagai upaya meningkatkan kualitas tindak lanjut. Sehingga lahirlah aplikasi Jaki, super apps yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dan informasi resmi dari berbagai dinas. Pengembangan beragam kanal tersebut dilakukan agar kanal pengaduan resmi di Jakarta semakin inklusif bagi seluruh masyarakat. Sebagai contoh, kanal pengaduan berbasis aplikasi dan media sosial disediakan bagi pengguna perangkat elektronik yang menyukai kepraktisan. Di sisi lain, kanal pengaduan tatap muka seperti pengaduan ke balai kota, kantor wali kota, hingga kelurahan tetap disediakan bagi warga yang sulit mengakses mobile phone untuk melapor. Kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 13 kanal pengaduan resmi yang terbagi dalam 3 kategori. Kanal berbasis geotagging, kanal berbasis media sosial, dan kanal tatap muka. Di awal 2017 itu aduan cukup banyak, kurang lebih itu setahun rata-rata hampir 150.000 jumlah aduan. Kemudian juga yang ditindaklanjuti juga cukup banyak. Nah, dampaknya ya mungkin dari sisi kami di Biro Pemerintahan kan tadi kembali kepada kepuasan pelayanan publik, bagaimana karena tujuan daripada pemerintahan memastikan bahwasanya warga masyarakat lebih sejahtera, lebih puas terhadap pelayanan masyarakat. Nah, ke depan dampaknya adalah karena aduan itu kan cukup beragam, berkenaan dengan sampah, kemudian dengan parkir liar, kaki lima, bangunan, perizinan, dan lain sebagainya. Ya, tentunya dampaknya harapannya ini kan bagian daripada proses pengawasan. Proses pengawasan terkait dengan hal-hal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Ya, dampaknya tentunya harapannya seluruh perangkat daerah bisa melaksanakan dan bisa melakukan pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi perencanaan dilaksanakan, kemudian juga harapannya adalah bisa sesuai dengan target yang dilaksanakan. Nah, tentunya kanal-kanal ini kan adalah merupakan media bagaimana mempermudah warga masyarakat menjangkau, warga masyarakat membangun keterikatan dengan pemerintah semakin dekat. Kita harapkan bahwasanya dengan proses-proses birokrasi ini justru tidak lebih ribet tapi lebih mudah. Karena sekarang warga masyarakat dengan semakin melek dengan transformasi digital bisa melaporkan apa saja. Bahkan di dalam kanal yang baru bisa melapor langsung kepada media sosial, Pak Gubernur, Pak Wagub, termasuk nomor-nomor telepon penting yang dimiliki oleh Pemprov. Artinya semakin terbuka, semakin transparan, semakin terbangun engagement, dan ujungnya adalah membangun trust, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perkembangan teknologi menuntut masyarakat berubah mengikuti era digitalisasi. Para lurah mengakui kehadiran aplikasi telah memacu kinerja aparatur kelurahan untuk mengubah pola kerja dalam pelayanannya. CRM memberikan dampak yang baik terhadap birokrasi karena proses penanganan laporan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Baik, di Duri Kosambi ini memang yang paling sering ini kita kan paling utama tuh parkir liar. Parkir liar, terus yang kedua tuh masalah sampah. Ya. Jadi yang ketiga itu ya itu biasanya masalah di wilayah, Bu, itu terkait dengan ya antar tetangga itu. Itu ya. Ya. Itu biasanya dalam mereka seumpama dia ada ngebangun, yang bangunannya itu bikin kotor di tangga, ya sebelah itu ditangani juga itu. Biasanya itu kita nanti akan kita mediasi terlebih dahulu di kita. Iya. Baik, harapan ke depan tentunya saat ini aplikasi CRM kan sudah sangat-sangat baik ya dalam memacu kinerja aparatur di wilayah, terutama di kelurahan. Nah, tentunya kita ke depan ini kita harapkan aplikasi ini dapat lebih cepat dan berkembang lagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi perlu diketahui bahwa zaman ini semakin hari semakin berkembang. Tentunya teknologi pun semakin berkembang pula. Untuk itu ya mau tidak mau ya CRM ini harus mengikuti sesuai dengan teknologi yang berkembang. Tetapi dengan ada CRM ini kadang-kadang tim sudah dibagi pelaksanaan lokasi dan tempat, tetapi ada aduan lewat CRM, kita harus menindaklanjuti. Karena sebelum 6 jam kita harus melaksanakan atau tindak lanjuti ke aplikasi CRM. Jadi nanti masuk ke aplikasi CRM, mungkin ke akun lurah ataupun ke Parakasi, kita langsung mentindaklanjuti. Misalnya laporan ada sampah berserakan di jalan gitu. Kita lihat laporan, kita tindak lanjuti karena itu menjadi tugasnya kita sebagai kelurahan dibantu sama petugas PPSU. Gitu. Nanti kita tinjau, kita koordinasi ke masyarakat, kita koordinasi ke pengurus RW maupun pengurus RW terkait titik lokasi. Kita tinjau, kita langsung tindak lanjut, kita foto hasilnya, kita kirimkan ke sistem. Nanti biro pemerintahan yang akan melihat, yang akan apakah tindak lanjutnya sesuai, nanti mereka yang men-TL tindak lanjut itu selesai atau tidak. Gitu. Sejak aplikasi CRM ada 5 tahun silam, Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta meregenerasi personilnya di masing-masing perangkat daerah. Walau mencatatkan kinerja yang memuaskan, perangkat daerah tak bisa berpuas diri. Sebab capaian penanganan pengaduan masyarakat melalui CRM menjadi salah satu bobot perhitungan sistem tambahan penghasilan pegawai. Ya, jika aduan terbengkalai atau tidak selesai, ada konsekuensi pada pemotongan ETPP atau yang disebut tunjangan kinerja daerah atau TKD, yakni sebesar 5-15% bagi eselon 2 dan 20% bagi eselon 3 dan 4. Karena ini prinsipnya konteksnya adalah ingin membangun
tanggung jawab yang lebih besar. Kan tadi saya disampaikan di awal, ini adalah merupakan kewajiban. Jadi ketika kita mempunyai kewajiban, tentunya hak-haknya pemerintah daerah, haknya ASN yang barangkali melaksanakan kewajiban tadi, ketika kewajibannya tidak dilaksanakan untuk pelayanan masyarakat, tentunya haknya akan dikurangin. Salah satunya adalah dengan TPP tadi. Dengan CRM ini adalah merupakan salah satu indikator terkait dengan pengambilan kebijakan. Karena ini kan memastikan bahwasanya proses aduan, apakah teman perangkat daerah yang barangkali melaksanakan kegiatan di sektornya masing-masing sudah on the track apa belum. Kita monitor terus. Kalau aduan dari masyarakat berarti ada pekerjaan yang tidak tuntas. Karena Pak Gubernur ingin seluruh pekerjaan yang sudah didelivery oleh Gubernur, Kepala Daerah harus tuntas. Nah ini ketika ada aduan berarti ada pekerjaan-pekerjaan yang di bawah tidak tuntas. Nah tentunya ini bagian daripada pimpinan daerah mengambil keputusan atau mengambil kebijakan. Ketika ada aduan, kita evaluasi apakah itu dari hulu ke hilir, ada persoalannya apakah di ranah regulasi, apakah persoalan di ranah sistem, apakah di ranah SOP, atau ada hal-hal yang lain yang barangkali memang sampai dengan saat ini tidak terumuskan dengan baik dari sisi regulasi. Pengelolaan CRM di Pemprov DKI Jakarta telah berkontribusi bagi capaian kinerja pembangunan daerah. Hal itu dinilai dari indeks kepuasan masyarakat, indeks reformasi birokrasi, serta sejumlah penghargaan di level lokal, regional, nasional, hingga internasional. Kendati begitu, Pemprov DKI akan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan masyarakat untuk membangun Jakarta. Pengaduan masyarakat telah berperan penting dalam perumusan kebijakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengakselerasi pembangunan. Smart City itu pada dasarnya adalah bicara the power of citizen participation. Bagaimana engagement masyarakat kepada masyarakat yang lain, bagaimana kita mendorong interaksi masyarakat. Itu salah satu upaya yang kita lakukan. Nah, apakah ke depan laporan-laporan masalah yang ada di Jakarta ini di kemudian hari bisa tidak ada sama sekali? Mungkin bisa saja. In association with Permasalahan pelayanan publik yang telah mendorong konsep smart governance adalah praktik korupsi tinggi, kualitas pelayanan rendah, birokrasi panjang dan berbelit-belit, tumpang tindih tugas dan kewenangan, serta pengawasan eksternal rendah untuk memperbaiki pelayanan publik yang belum maksimal. Sistem CRM dikembangkan oleh Badan Layanan Umum Daerah Jakarta Smart City di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 menugaskan Diskominfotik untuk mengadakan bimbingan teknis di seluruh satuan kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan aparat Pemprov DKI dapat menguasai penggunaan CRM. Jakarta Smart City mencatat, sejak ada CRM pada 2017, jumlah pelapor naik signifikan, terutama pada 2020. Pada 2019, tercatat sebanyak 124.892 laporan, kemudian pada 2020 melejit menjadi 139.119 laporan, dan cenderung stabil pada 2021, menjadi 132.000 laporan. Hal ini mencerminkan semakin tingginya partisipasi warga untuk membuat Jakarta lebih indah, aman, dan nyaman. Nah, dari aktifnya partisipasi warga dalam sistem cepat respon masyarakat ini didominasi oleh aduan warga mengenai sampah. Disusul kategori pelanggaran Perda atau Pergub, parkir liar, serta gangguan ketentraman dan ketertiban.
Aduan warga lainnya seperti permasalahan pada jalan, jembatan penyeberangan orang atau JPO, serta halte, saluran air dan sungai hingga aduan terkait arus lalu lintas. Salah satu faktor yang mendorong kenaikan jumlah laporan adalah kehadiran aplikasi Jaki yang memiliki fitur Jak Lapor dan terus dikembangkan untuk memudahkan pelaporan warga. Selain itu, pada 2021, Jakarta Smart City juga meningkatkan sistem keamanan dan privasi pelapor dengan fitur Private by Design di Jaki dalam fitur Jak Lapor. Private by Design memungkinkan pelapor untuk menyembunyikan foto laporannya dari petugas. Artinya, petugas benar-benar fokus kepada deskripsi laporan dan titik pada peta tempat pelanggaran atau permasalahan terjadi. Ada nggak sih Pak strategi khusus gitu dari Jakarta Smart City ini untuk bisa meningkatkan digitalisasi, partisipasi digital gitu dalam aplikasi tersebut? Iya, kalau kita bicara konteks Smart City kan, Smart City itu kan sebenarnya bicara bagaimana kita menyediakan ruang bagi masyarakat. Karena Smart City itu kan fokusnya bukan ke teknologi, tapi fokusnya kepada masyarakat, warga. Jadi bagaimana kita menyediakan ruang bagi masyarakat untuk bisa berinteraksi. Salah satu tadi interaksi ke pemerintah, interaksi ke bisnis, dan interaksi ke masyarakat. Nah, salah satu strategi yang kita lakukan tentunya, karena kalau kita bicara partisipasi masyarakat, ini sebenarnya adalah merupakan salah satu indikator internasional yang disebut sebagai e-participation atau digital participation. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah bagaimana kita mendorong masyarakat untuk tadi mau menyampaikan berbagai aduan kepada pemerintah, supaya pemerintah bisa menindaklanjuti secara cepat, efisien, dan efektif. Nah, upaya yang biasa kita lakukan tentu komunikasi publik. Kita membuat berbagai informasi di sosial media dan seterusnya. Kemudian adalah kita memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa laporan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur atau KPI yang ada. Menjaga kerahasiaan data pelapor ya Pak ya. Nah kalau misalnya itu warga masyarakat yang non-Jakarta, boleh juga melapor Pak? Pada prinsipnya CRM ini kan kita bangun secara inklusif. Jadi sepanjang yang bersangkutan, sepanjang warganya itu tinggal dan beraktivitas di DKI Jakarta, dia bisa menggunakan kanal aduan yang ada di CRM, baik itu berbasis aplikasi, sosial media, dan yang lain-lainnya. Di Jaki itu ada opsi privat atau publik gitu, dan kita bisa langsung memonitor di dalam dashboardnya Jaki. Traceability laporan yang kita sampaikan kepada pemerintah. Kalau pakai sosial media juga bisa, tapi kita harus buka link yang disampaikan oleh nanti petugas di Jakarta Smart City. Nanti ada link laporannya, kita bisa monitor. Tapi dengan pakai Jaki itu semuanya sudah one package. Kita bisa memilih opsi privat atau publik, dan kita bisa langsung monitor, dan kita bisa memberikan feedback. Misalkan bintang 1 atau bintang 5 kepada petugas yang menindaklanjuti laporannya sebagai bentuk apresiasi, atau kita belum puas ya kita berikan komen seperti itu. Nah berarti kalau misalnya nanti suatu saat pelaporan udah menurun, mungkin Jakartanya udah bagus banget ya Pak ya? Nah ini menarik, pertanyaan menarik. Kalau kita lihat angka ya, kalau kita bandingkan dengan penduduk Jakarta itu ada sekitar 10,5 juta. Kalau itu yang penduduk ber-KTP DKI, kemudian mungkin yang kalau dilihat anak mudanya mungkin sekitar ya setengahnya lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian orang yang tinggal Jakarta, orang yang beraktivitas Jakarta juga mungkin sekitar 2 jutaan gitu ya, 2 jutaan. Nah, ini bisa melaporkan. Nah, kalau kita lihat dari angka saat ini memang sekitar 37.600. Ya memang kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, persentasenya masih sangat kecil ya. Ini yang harus kita lakukan, apakah ini menandakan bahwa di Jakarta masalahnya tidak ada masalah tapi tidak signifikan kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk gitu kan. Nah, ini yang tapi dengan adanya laporan-laporan ini sebenarnya bentuk partisipasi masyarakat. Masyarakat peduli dengan kotanya gitu. Misalkan contoh ada sampah di jalan,
Tapi ada warga yang melaporkan itu berarti dia peduli. Iya. Peduli. Jangan sampai ada sampah di jalan, warga cuek saja, tidak mau berkontribusi atau setidaknya menyampaikan masalah ini kepada pemerintah. Jadi itu adalah sebenarnya bagian bentuk partisipasi. Dan yang paling penting itu menjadi KPI, kinerja dari para perangkat daerah. Jadi kalau mereka tidak menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah, salah satu konsekuensinya adalah penurunan atau pemotongan TKD seperti itu. Jadi jadi ini sistem CRM ini udah menjadi bagian dari merit based system seperti itu. Kedepannya, Jakarta Smart City akan mengembangkan aplikasi CRM. Tak hanya dapat menampung laporan dan aduan warga, namun juga memiliki fitur menampung ide, saran, dan kritik dari masyarakat untuk dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Harapannya, fitur tersebut menghasilkan karya yang lebih baik bagi Jakarta sebagai kota cerdas dan global. Enak banget karena yang pertama dengan nggak error aja udah bikin nyaman sih dari sisi kita gitu kan. Tinggal dipastiin aja sih jangan sampai, semoga sistemnya nggak terbengkalai ya. Soalnya kan biasanya suka ngelihat yang ini bagus di berapa tahun pertama terus habis itu nanti menurun. Semoga kalau Jaki sama CRM enggak sih. In association with Jika menoleh ke beberapa tahun terakhir, masyarakat Jakarta dapat merasakan perubahan signifikan dalam pembangunan ibu kota. Paling tidak, itu yang dirasakan Daniel Giovanni. Warga Cipulir, Jakarta Selatan ini bisa dikatakan langganan dalam melapor permasalahan yang ditemuinya sehari-hari di Jakarta dengan menggunakan aplikasi Jaki. Jaki sudah menjadi andalan Daniel, terbukti Jaki sudah merekam 90 aduan darinya sejak 2020. Mulai dari sekadar bertanya kapan proyek galian berakhir karena telah lama menyebabkan kemacetan, hingga mengurus KTP elektronik atau laporan lift yang tidak beroperasi di sebuah jembatan penyeberangan orang JPO. Ia semakin aktif dalam melapor, lantaran merasa puas karena laporannya selalu ditanggapi dan telah ditindaklanjuti. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Tampaknya slogan itu layak disematkan dalam sistem cepat respon masyarakat. Sejauh ini memuaskan sih ya. Jadi semua laporan dari yang saya ingat tadi barusan ngecek juga ada pas lagi historinya selama pakai Jaki itu ada 89 kalian lapor. Kayaknya semuanya hijau deh, maksudnya jadi selesai gitu tahapan tindak lanjutnya. Meskipun beda-beda ya, ada yang tindak lanjutnya bener-bener diberesin, kayak tadi ya ada yang patah itu diberesin, ada juga yang bentuknya jawaban gitu. Tapi menurut saya sih dari sisi orang yang melapor, dengan mereka kasih jawaban pun juga tahu kan, oh berarti ada yang respon gitu kan. Dari sisi petugasnya saya rasa juga bagus karena mereka jadinya nggak lihat-lihat ya, kayak oh yang ini Jaki jadi diberesin cepet, oh yang ini Twitter jadi diberesinnya lebih lama gitu, enggak kan. Karena yang saya tahu sih sisi CRM itu kan sebenarnya mau laporan dari manapun di kacamatanya petugas tetap aja itu laporan aja gitu kan. Jadi bagus sih karena jadi nggak pilih kasih gitu dari sisi kanal-kanalnya.
Pengalaman senada dirasakan pula oleh Yuda Nugraha. Aparatur sipil negara warga Cibubur, Jakarta Timur ini berkantor di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Yuda yang kerap bersepeda saat berkantor sering menemukan permasalahan terkait sarana dan prasarana umum. Mulai dari jalur sepeda yang dilanggar pengendara lain hingga trotoar yang tidak ramah disabilitas. Namun, ia justru lebih menyukai pelaporannya melalui kanal aduan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Menurutnya, ia bisa lebih leluasa melapor karena menggunakan foto permasalahan bukan hasil jepretannya sendiri. Sejauh ini, hasil laporannya mendapat tanggapan dan tindak lanjut yang serius dari pelaksana tugas. Meski bukan melapor via aplikasi Jaki, Yuda bisa memantau sejauh mana penanganan laporannya melalui situs crm.jakarta.go.id dengan hanya memasukkan nomor tiket aduan. Yang berkesan tuh yang terakhir saya laporkan ya di Twitter. Tepatnya saya melaporkan trotoar di bawah kolong LRT yang tidak ramah disabilitas. Jadi kebetulan trotoar itu padahal baru, Mbak. Padahal baru dan harusnya kan kalau trotoar baru tuh sudah sesuai dengan desain yang bagus lah, termasuk desain yang ramah disabilitas. Tapi ternyata trotoar yang saya laporkan ini tidak sesuai dengan bayangan saya lah, bahwa trotoar itu harusnya kan ramah disabilitas. Nah, saya laporkan tuh trotoar itu. Kebetulan trotoar itu sering saya lewati ketika berangkat kerja. Gitu. Saya laporkan via Twitter. Lalu dan tanggapannya ada juga dari Pemprov. Jadi diberikan nomor aduannya, saya bisa pantau melalui CRM, melalui situs CRM-nya. Dan ya walaupun tanggapan atau jawaban dari Pemprov ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, trotoar tersebut bukan wewenang dari Pemda, tapi wewenang dari LRT. Nah, oke, berarti kan bukan wewenangnya. Nah, yang bikin saya berkesan itu ternyata jadi di jawaban Pemda itu, nanti kita akan koordinasikan dengan pihak LRT-nya. Jangan khawatir dengan kerahasiaan data pelapor. Seluruh aduan yang masuk melalui kanal-kanal pelaporan resmi akan bersifat anonim. Artinya, admin CRM di masing-masing wilayah tidak bisa mengetahui identitas pelapor. Kerahasiaan data dan semakin tinggi angka partisipasi masyarakat dalam melapor diharapkan dapat memicu masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam melaporkan permasalahan sarana dan prasarana umum di Jakarta, baik melalui aplikasi Jaki maupun 12 kanal aduan lainnya. Prosesnya cepat, tergantung dari permasalahan yang ada. Ya, sebagai contoh, salah satunya untuk dagangan liar yang ada di atas pemukiman trotoar. Nah, itu memang hak pengguna jalan itu kan wajib kita penuhi. Nah, itulah salah satu dari warga untuk melaporkan supaya ditindaklanjuti. Yang sudah cepat, 3 hari bahkan 4 hari. Ya, karena memang ada prosesnya juga, Bu. Kita tidak susah-susah lagi datang ke kelurahan, yang mana nanti ditindaklanjutinya butuh beberapa waktu, sementara pihak lurah juga sibuk. Seperti itu. User friendly. Itu kita melaporkan itu dirahasiakan. Kalau harapan saya, mungkin sudah banyak juga yang mengetahui aplikasi. Mungkin kalau dari pelapor Jaki ya, nama aplikasi Jaki. Tapi ada juga beberapa masyarakat yang belum mengenal Jaki. Padahal di si aplikasi Jaki itu manfaatnya banyak. Salah satunya untuk bisa melapor ke CRM tadi. Harapan saya mungkin dengan kerjasama dengan CNN ini, yang nanti ditayangkan bisa lebih mengenalkan lagi kepada masyarakat bahwa Provinsi DKI Jakarta ini punya aplikasi CRM atau Jaki untuk melaporkan keluh kesah masyarakat yang ada di wilayahnya. Jadi tanpa harus ribet-ribet bersurat, tanpa harus ribet-ribet tentang kantor kelurahan, dia bisa langsung melaporkan hal tersebut tanpa harus datang ke
kantor-kantor kantor-kantor kelurahan atau kantor kecamatan. Target saya sih ke depan itu CRM tidak lebih dari 1.000. Bisa mungkin 500, 300. Nah, ini kita lagi buat sistem supaya di lapangan itu bergerak terus, supaya CRM itu bisa kita turunkan. Walaupun TL CRM kita cepat, tapi kan kita maunya kan warga bahagia. Gitu. Udah bagus banget yang sekarang, tinggal memastikan siapapun yang nanti melanjutkan, pokoknya siapapun yang ada di periode selanjutnya nih ya kan, menurut saya ini kan paling sustain ya, salah satu program Pemprov DKI yang paling sustain ya, dari gubernur sebelumnya, gubernur sekarang, selalu di-improve gitu kan. Nah, minimal siapapun yang nanti ke depan harus ini dijagain terus. Keberhasilan cepat respon masyarakat yang didukung oleh inovasi aplikasi Jaki menjadikan sistem ini andalan masyarakat bagi aduan yang bersifat non-darurat. Pengembangan sistem CRM yang kian inovatif tentu menjadi harapan semua pihak untuk Jakarta yang lebih kolaboratif dan maju bersama warganya. In association with